Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Lismawati, CGP Angkatan 7 dari SDN Empang 1 Bogor. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata budaya positif. Aksi nyata ini untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Empang 1. Adapun latar belakang aksi nyata ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan peran untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah, dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, agar mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang timbul dari dirinya sendiri tanpa pengaruh akan motivasi dari luar seperti pemberian hadiah atau bahkan hukuman. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang akan menjadi budaya positif melalui keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa paksaan. Yang kedua, membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, menyebarkan pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru dan tenaga kependidikan di SDN Empang 1. Sebagai tolak ukurnya adalah 1. Terciptanya peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta didik menjalankan kesepakatan kelas dengan kesadaran diri masing-masing. Yang ketiga, peserta didik dapat menjalankan budaya positif dengan konsisten. Yang keempat, terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Yang kelima, budaya positif dapat diterapkan oleh semua guru di sekolah. Rencana tindakan aksi nyata saya yang pertama adalah meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, mensosialisasikan kepada rekan sejawat tentang aksi nyata budaya positif yang akan saya lakukan. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, mendesain kesepakatan kelas. Yang kelima, membuat poster keyakinan kelas. Yang keenam, penandatanganan kesepakatan kelas oleh peserta didik. Dalam hal ini, saya memerlukan dukungan agar budaya positif ini tetap konsisten dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dukungan yang pertama adalah dari kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Rencana tindak lanjut. Pada setiap tahun ajaran baru, saya akan membuat keyakinan kelas bersama siswa untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Adapun dokumentasi aksi nyata saya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru yang berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi aksi nyata saya mengenai budaya positif. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan modul 1 dan di modul 1.4 ini saya diminta untuk
mendesiminasikan tentang budaya positif di SDN Empang 1. Tujuannya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Empang 1. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar dan berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan SDN Empang 1. Topik utama disiplin positif yang akan kita bahas adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bapak dan Ibu guru sudah mendampingi putra dan putri lebih dari 1 tahun, sudah mengenal karakter peserta didiknya. Pada kali ini kita akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, sifatnya mendadak dan tidak linear dengan kesalahan yang dilakukan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi disiplin yang dilakukan siswa itu saat ini hanya untuk menghindari hukuman, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, supaya menerapkan disiplin positif kepada siswa, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, ini bukan di kelas saya saja. Saya desiminasikan juga berarti untuk diterapkan oleh seluruh guru di SDN Empang 1 ini. Nah, yang saya ketahui sejak mengikuti guru penggerak, jujur banyak ilmu yang belum pernah saya dapatkan selama ini. Bagaimana mengayomi anak, kemudian menyelesaikan masalah. Selama ini saya merasa bersalah karena apa? Ternyata saya tuh lebih banyak melakukan hukuman kepada anak secara tidak sadar gitu. Karena nggak tahu. Iya, karena tidak tahu. Nah, sekarang kalau sudah tahu, berarti kita harus merubah diri sama-sama gitu ya. Apa yang menjadi kewajiban kita, tanggung jawab kita. Jangan hanya pengetahuan saja yang diberikan kepada siswa itu, tetapi ada perilaku sopan santun juga itu penting. Keyakinan kelas itu apa? Sesuatu yang diyakini bersama dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Ini perbedaan peraturan dengan nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya bahasanya negatif, dilarang mengganggu teman. Nah, kalau keyakinan kelas itu bahasanya bernilai positif, dilarang mengganggu teman berarti menghormati orang lain. Dilarang membuang sampah sembarangan, berarti nilai kebajikannya, keyakinan kelasnya menjaga kebersihan dan yang pertama kebutuhan manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan kebutuhan psikologis, sandang, pangan, ya, dan sebagainya. Dalam menghadapi permasalahan siswa yang melanggar disiplin, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru dengan posisi kontrol penghukum. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Harimau. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengintimidasi. Posisi kontrol beserta penerapannya ya Bapak Ibu. Mari kita merefleksikan diri kita. Selama ini posisi kontrol kita ada di posisi nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Ibu Bapak yang lebih tahu. Jika ada kesalahan pada diri kita masing-masing, mohon diperbaiki dari sekarang. Ternyata dampaknya, apalagi posisi penghukum itu dampak paling fatal tadi siswa menjadi pendendam. Ya, jadi mari kita bergerak bersama merubah cara pandang kita terhadap peserta didik kita dengan melakukan disiplin positif mulai dari sekarang.
menghindari posisi kontrol penghukum tahapan untuk segitiga restitusi. Tadi tahapannya waktu di tahapan manajer, yang pertama ketika anak terlambat, maka yang dilakukan pertama adalah menstabilkan identitasnya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita katakan kepada anak, jangan langsung dijudge, kamu salah, kamu begini. Pasti anak tidak akan terima, tapi stabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah itu, apa yang dilakukan? Validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan sehingga kamu tidak melakukan pelanggaran? Kemudian setelah itu, kita buat keyakinan kelasnya, tanyakan kepada siswa apa yang menjadi keyakinannya, apa yang menurut dia nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama berubah ke arah yang lebih baik, menerapkan disiplin positif di SDN Empang 1 ini untuk sekolah kita yang lebih baik ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ai Juliani, rekan kerja Ibu Imas Wismawati di SDN Empang 1 Kota Bogor. Tadi Ibu Imas telah melakukan diseminasi mengenai bagaimana kita menghadapi peserta didik dari posisi kontrol, bagaimana itu restitusi bisa dilakukan dan lain sebagainya, sehingga membuka mata para guru bagaimana seharusnya bersikap atau menanggapi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, khususnya dengan peserta didik. Ilmu ini tentu sangat bermanfaat bagi guru yang selama ini mungkin banyak sekali melakukan posisi kontrol pada posisi penghukum, lalu posisi membuat peserta didik merasa bersalah atau seperti sebagai sahabat atau teman. Tapi ternyata itu semua perlu diperbaiki sehingga pada idealnya kita harus menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Itu semua tentu sangat bermanfaat bagi keseharian guru-guru karena setiap hari tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Itu testimoni dari saya. Tetap semangat Ibu Imas. Semoga tidak putus asa dan tidak berhenti untuk terus menebar kebaikan, menebar ilmu yang didapatkan di guru penggerak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.